韦小宝，快走！侠士舍身相救，阿珂跟阿南勇敢。 Alur film ini melanjutkan film pertamanya di mana Xiu Bao berhasil mengalahkan para penjahat untuk menghabisi Kaisar. Namun di sisi lain, Nona Lung yang kalah berniat untuk membalaskan dendam kepada Xiu Bao. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja masuk ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh Nona Lung yang kembali ke markasnya setelah misinya di dalam istana digagalkan oleh Xiu Bao di film pertamanya. Di sana terlihat ketua dari Sekte Naga Suci menanyakan alasan Nona Lung kembali dari misinya. Saat itu Nona Lung hanya bilang misi gagal karena ulah Xiu Bao. Setelah mendengar alasan Nona Lung, sang ketua menugaskan Nona Lung misi yang baru. Ia ditugaskan sang ketua untuk membantu penguasa Pingxi untuk merebut kekuasaan Kaisar. Bukan hanya itu, saat itu juga sang ketua yang sudah cukup tua memutuskan menyerahkan tahta kepemimpinannya kepada Nona Lung. Setelah melakukan ritual, otomatis seluruh ilmu yang dimiliki ketua akan berpindah ke Nona Lung. Namun sang ketua juga memperingatkan, kekuatan tersebut akan hilang jika ia kehilangan keperawanannya, di mana kekuatan itu akan secara otomatis berpindah 80% ke pria pertama yang melakukan beladuran. Setelah melakukan ritual tersebut, tampak wajah Nona Lung pun telah berubah. 韦小宝，我一定会回来找你的。 Kemudian Xin berpindah ke rumah bordil, di mana di sana ada Xiu Bao, kakaknya, dan pejabat tulong. Di saat Xiu Bao akan buang air kecil, tiba-tiba ia disergap oleh dua orang yang berasal dari perkumpulan biarawati. Tujuan mereka di sana yaitu mencari orang bernama Xiu Bao untuk mereka habisi. Karena Xiu Bao memiliki sikap kocak, maka ia mengatakan pada dua orang tersebut jika Xiu Bao adalah pejabat tulong. Merasa tersudut, pejabat tulong memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dua orang itu. Namun di tengah pertarungan itu terungkap, jika mereka berdua adalah seorang wanita cantik. Melihat kecantikan salah satu wanita itu, Xiu Bao pun menjadi terpesona. Dengan cepat, ia menghentikan pertarungan itu hanya untuk mengeluarkan ilmu gombalan mautnya. 我毒发，救我！救你了！我心领了。 Saat melancarkan aksi rayuan mautnya, dua gadis polos itu hampir saja terjebak dengan kata manis Xiu Bao. Namun beruntung, datang dua orang membongkar kebohongan Xiu Bao, di mana dua orang itu adalah Nona Lung dan anak ketua dari penguasa Pingxi bernama Tuan Yinyong. Saat itu Xiu Bao tidak mengenali Nona Lung karena wajahnya sudah berubah. Ia pun memutuskan langsung kabur karena ketakutan. Di sisi lain, dua wanita tadi pun sangat berterima kasih kepada Tuan Hong karena telah menolongnya. Di sini pun terungkap, dua wanita itu bernama Nona Ah Nong dan Nona Ah Ko yang disukai Xiu Bao. Singkat cerita, Xiu Bao bergegas menemui Kaisar bersama dua pengawal kembarnya. Di sana Xiu Bao menceritakan seseorang yang telah mengganggunya tadi. Tapi saat itu juga, orang yang dimaksud oleh Xiu Bao tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Di sini pun terungkap, ternyata Tuan Muda Hong adalah anak dari ketua penguasa Pingxi. Kaisar pun berencana ingin menjodohkan Nona Jian atau sang adik dengan Tuan Hong. Sang Kaisar sebenarnya tahu, penguasa Pingxi dan Sekte Naga Suci adalah sekutu yang berusaha menjatuhkan Kaisar. Oleh karena itu, Kaisar ingin perselisihan itu berakhir dengan cara menjodohkan adiknya. Namun saat itu sang Kaisar ragu Nona Jian mau dijodohkan. Kaisar pun menugaskan Xiu Bao untuk membujuk Nona Jian agar mau menikahi Tuan Hong. Singkat cerita, Xiu Bao langsung menemui Nona Jian di kamarnya. Melihat kehadiran Xiu Bao, Nona Jian pun terlihat senang. Namun saat itu Xiu Bao langsung mengungkapkan tentang perjodohan Nona Jian dengan Tuan Hong. Mendengar hal itu, Nona Jian sedikit terkejut. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Nona Jian sedang mengandung anak Xiu Bao. Mendengar hal itu, Xiu Bao pun langsung dibuat kaget dan kebingungan. 要不然我跟皇兄说你强奸我。怎么把话反过来说？ Keesokan harinya, mereka pun berangkat mengantarkan Nona Jian ke penguasa Pingxi untuk acara perjodohan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh perkumpulan biarawati yang mencoba menyerang sang kaisar. Hingga akhirnya, pertarungan pun tak dapat dihindarkan.
Karena kungfu Nona Lung terlalu kuat, Sekte Biarawati pun terdesak, namun mereka berhasil menculik Xiu Bao dan Tuan Hong untuk dijadikan sandera. Dalam perjalanan, Ketua Sekte Biarawati yang bernama Guru Wei mengalami cedera akibat serangan Nona Lung. Saat itu juga anak buah Nona Lung kembali datang menyerang mereka. Beruntung, Xiu Bao sedikit membantu dengan pistol yang dibawanya. Di sini Xiu Bao mengungkapkan dirinya sebagai orang Sekte Langit dan Bumi. Mengetahui hal itu, Guru Wei terlihat senang, karena Sekte Langit dan Bumi sekutu dengan Sekte Biarawati dengan misi yang sama, yaitu untuk menyingkirkan Sang Kaisar. Bukan hanya itu, ilmu rayuan maut kembali diperlihatkan Xiu Bao. Di sana ia meminta dijadikan murid Guru Wei agar bisa mendekati Nona Ahko yang begitu cantik. Namun sikap Nona Ahko begitu kesal setelah gurunya menerima Xiu Bao menjadi muridnya. 魏乡主，我暂时收你，陈总舵主同意之后，我再正式离开这儿。前面还有位师姐正在客。 Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju penginapan. Di sisi lain, Nona Ahnong sudah ada di sana menyiapkan tempat persembunyian. Sesampainya di penginapan, pejabat Tulong pun ada di sana menyamar sebagai seorang wanita. Hal itu membuat para lelaki yang melihatnya sampai termuntah-muntah. Di malam harinya, Xiu Bao yang sangat terpesona dengan Nona Ahko membuat rencana konyol. Ia menunjukkan kepada pejabat Tulong sebuah ramuan yang bisa membuat orang tersebut akan terobsesi terhadap apapun yang berbentuk seperti pusaka, di mana ramuan tersebut ingin ia gunakan untuk menjebak Nona Ahko. Di sisi lain, Nona Ahko sebenarnya menyukai Tuan Hong setelah pertemuan pertama. Merasakan hal itu, Tuan Hong memanfaatkan kepolosan Nona Ahko dengan mengatakan dirinya sangat menyukai Nona Ahko. Di sana Tuan Hong juga mengajak Nona Ahko untuk kabur dari tempat ini dan hidup bersama. Mendengar hal itu, Nona Ahko cukup senang namun sedikit ragu akan tindakannya. Tidak berselang lama, Xiu Bao datang ke sana untuk menjalankan aksinya untuk menjebak Nona Ahko. Namun kocaknya, yang terkena ramuan itu justru Guru Wei sehingga sikapnya langsung berubah mencari pusaka hidup. Di tengah kekacauan sikap Guru Wei, Nona Ahko dengan rasa terpaksa kabur bersama Tuan Hong setelah melumpuhkan Nona Ahnong. Di tempat lain, Nona Lung tiba-tiba datang bersama anak buahnya. Saat itu ia pun mengungkapkan sosok aslinya dan berniat balas dendam kepada Xiu Bao. Kocaknya, Guru Wei yang melihat rambut Nona Lung malah terobsesi sebagai pusaka, hingga akhirnya pertarungan pun kembali terjadi, dan Nona Lung berhasil menculik Xiu Bao. Keesokan harinya, kaki Nona Lung terluka akibat serangan Guru Wei, hingga akhirnya, Xiu Bao terpaksa membantu Nona Lung berjalan menuju markasnya. Saat di perjalanan, Xiu Bao mengungkapkan kalau penguasa Pingxi adalah penipu. Mendengar hal itu, Nona Lung jelas tidak percaya, karena selama beberapa generasi mereka selalu membantu Sekte Naga Suci. Saat Nona Lung tiba di markasnya, tidak berselang lama, Tuan Hong dan seorang pejabat kepercayaannya bernama Feng Shifan menemui Nona Lung. Kehadiran mereka bermaksud untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan Sekte Naga Suci, sehingga Tuan Hong bisa kabur dari Sekte Biarawati. Saat itu Tuan Hong pun membawa anggur spesial untuk merayakan kerjasama antar kelompok itu. Namun saat Nona Lung meminumnya, ternyata anggur itu sudah diracun. Bukan hanya itu, sebagian anak buah Nona Lung sudah tunduk di bawah penguasa Pingxi. Merasa sudah dijebak dan situasi tersudut, Nona Lung berusaha kabur. Beruntung, Xiu Bao yang ada di sana langsung membantunya dan mereka pun berhasil melarikan diri. Setibanya di dalam hutan, Nona Lung terus kesakitan akibat racun di dalam tubuhnya. Namun ia tahu, satu-satunya cara untuk menghilangkan racun itu adalah tidur dengan seorang pria. Demi dirinya tetap hidup, Nona Lung pun akhirnya terpaksa mengajak Xiu Bao untuk olahraga bersama. Dan akhirnya, momen itu pun terjadi.
Keesokan harinya, saat mereka terbangun, otomatis ilmu yang dimiliki Nona Lung berpindah 80% kepada Xiu Bao. Bukan hanya itu, mereka juga meresmikan menjadi suami istri. Di tempat lain, pejabat Tulong mengatakan kepada Nona Jian kalau Xiu Bao telah tewas. Mendengar hal itu, Nona Jian pun merasa sedih. Namun kocaknya, di saat pejabat Tulong akan mengatur pemakaman Xiu Bao, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Xiu Bao di hadapannya. Tuan Putri yang melihatnya pun sampai pingsan. Sekembalinya Xiu Bao, ia memiliki rencana untuk menyuruh pejabat Tulong agar mendatangi sebuah tempat dan menemui Guru Chen yang merupakan ketua perkumpulan langit dan bumi. Agar bisa menemui Guru Chen, Xiu Bao menuliskan sandi di punggung pejabat Tulong. Singkat cerita, pejabat Tulong mulai menjalankan misinya dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Namun kocaknya, ternyata tempat tersebut adalah tempat penguasa Pingxi. Pejabat Tulong yang bertemu dengan ketua Pingxi bernama Tuan Wu langsung mengira jika ia adalah Guru Chen. Sesuai perintah Xiu Bao, pejabat Tulong langsung menunjukkan sandi yang ada di punggungnya. Melihat hal itu jelas ketua Pingxi marah. Ia mengira pejabat Tulong adalah orang sekte langit dan bumi, yang membuat pejabat Tulong harus dihajar oleh para prajurit di sana. Tidak lama kemudian, Xiu Bao datang bersama Nona Jian. Di sana mereka melihat pejabat Tulong sudah babak belur. Tentunya itu semua adalah bagian dari rencana Xiu Bao di mana ia sengaja membuat pejabat Tulong agar dipukuli, sehingga ia memiliki alasan untuk menyalahkan Tuan Wu dan melaporkannya kepada Kaisar. Saat kekacauan terjadi, Tuan Hong datang dan mengalami kesakitan di pusakanya. Melihat hal itu, Nona Jian pun memiliki rencana, dan kocaknya, Nona Jian malah memotong pusaka Tuan Hong agar pernikahan mereka dibatalkan. Setelah beberapa saat, Tuan Wu yang sudah diacak-acak oleh Xiu Bao merasa tidak terima. Ia memerintahkan Tuan Feng Shifan untuk segera menyerang istana Kaisar. Di tempat lain, Xiu Bao memperkenalkan Nona Lung dan si kembar sebagai istrinya kepada sang putri. Awalnya Nona Jian menolak akan hal itu, tapi setelah mendapat arahan dari Nona Lung, Nona Jian akhirnya menerima keadaan tersebut. Tidak lama kemudian, Guru Chen datang menemui Xiu Bao untuk memperingatkan pejabat Feng Shifan akan menyerang dan menculik Nona Jian. Dan benar saja, tak lama kemudian, pejabat Feng datang. Karena pejabat Feng memiliki kungfu yang sangat kuat, Guru Chen memerintahkan Xiu Bao dan lainnya untuk pergi berpencar. Sedangkan Guru Chen akan menghadapi pejabat Feng. Namun dalam pertarungan itu, Guru Chen akhirnya kalah. Ia pun dibawa untuk diserahkan kepada Kaisar. Keesokan harinya, Xiu Bao dan Nona Lung tak sengaja bertemu dengan Guru Wei yang sedang membawa Tuan Hong dan Nona Ahko yang diketahui telah berkhianat. Ketika Xiu Bao akan mengeksekusi Tuan Hong, Nona Ahko mengatakan jika dia juga ingin mati bersama pujaan hatinya itu. Namun ketika itu, sifat asli dari Tuan Hong diketahui. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri dan ucapan gombalan selama ini kepada Nona Ahko adalah palsu. Mendengar hal itu jelas membuat Nona Ahko sedih. Xiu Bao yang masih tertarik dengan Nona Ahko pun mengampuni mereka berdua. Hingga hal itu meluluhkan hati Nona Ahko. Bukan hanya itu, Nona Lung pun mengizinkan Xiu Bao apabila menginginkan istri kelima. Singkat cerita, Xiu Bao memberitahu Kaisar jika penguasa Pingxi akan segera memberontak. Namun hal mengejutkan terjadi, ternyata, Kaisar sudah membabat habis penguasa Pingxi menggunakan jasa pejabat Feng Shifan yang berkhianat kepada penguasa Pingxi demi sebuah jabatan. Mengetahui hal tersebut membuat Xiu Bao cukup terkejut. Walaupun begitu, ia tidak panik ketika dirinya diperintahkan Kaisar untuk mengeksekusi Guru Chen. Bahkan ia harus bekerja sama dengan pejabat Feng Shifan. Merasa frustrasi dengan kehadiran penjabat Feng Shifan di istana, Xiu Bao malah membakar kitab 42 bab yang dimilikinya karena merasa tidak berguna. Namun ternyata, kitab yang dibakar itu menunjukkan sebuah tempat rahasia yang berada di pemakaman bagian timur. Melihat hal itu, Xiu Bao pun membuat sebuah rencana. Singkat cerita, Xiu Bao memerintahkan Nona Jian untuk menyamar sebagai kaisar.
Di sana Nona Jian memerintahkan Feng Xifan untuk melakukan acara perburuan di wilayah timur. Xiu Bao lalu menemui Guru Chen di dalam penjara. Di sana ia memberitahunya jika dirinya akan melawan penjabat Feng. Mendengar hal itu, sang guru pun memberikan kungfunya kepada Xiu Bao agar bisa mengalahkan pejabat Feng. Keesokan harinya, mereka pun mulai beraksi dengan semua rencananya dan mempermalukan pejabat Feng di suatu tempat. Setelah itu, barulah pejabat Feng menyadari jika dirinya sudah dibohongi sehingga terjadilah pertarungan di sana. Di dalam pertarungan itu, tiba-tiba mereka terjatuh di sebuah lubang yang dipenuhi emas. Ternyata, itu adalah makam bawah tanah yang tertulis di kitab 42 bab. Dalam pertarungan yang cukup sengit, pejabat Feng akhirnya kalah. Xiu Bao pun langsung membawanya untuk menggantikan Guru Chen yang akan dihukum mati. Di akhir film, Xiu Bao berhasil menyelamatkan Guru Chen. Ketika Xiu Bao dan semua istrinya berniat untuk kabur meninggalkan istana, tiba-tiba sang kaisar datang. Di sana sang kaisar menganggap Xiu Bao adalah pengkhianat, namun mengingat Xiu Bao adalah teman baiknya, kaisar pun berbaik hati membebaskan mereka, dan akhirnya, film pun selesai. 我随随便便就把皇帝给唬住。